Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan kegiatan dari program guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Muaro Jambi, yaitu tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang, sehingga kita dapat kembali bertemu di sekolah kita ini dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau, baik itu ketika kita masih di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam kegiatan saya ini. Saya tidak dapat membalas apapun dari kebaikan hati dan kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini perlu juga saya sampaikan, saya di sini bukan sebagai guru ataupun bukan sebagai orang yang serba tahu atau maksudnya nanti mengajari bapak-bapak dan ibu semua, bukan. Tapi melalui kesempatan ini kita sama-sama akan belajar sekaligus berdiskusi terkait tentang budaya positif. Nah, gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jani Anbarka, itu CGP Angkatan 11 Kabupaten Muaro Jambi. Yang selanjutnya ada Bapak Nopial Hadi, ini selaku fasilitator saya. Beliau ini berasal dari Kabupaten Kerinci yang ditugasi untuk membimbing CGP Angkatan 11 Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kemudian ada lagi Pak Winarto, boleh saya berdiri Bu? Pak Winarto di sini ini selaku pengajar praktik saya. Artinya di sini juga sebagai pembimbing saya dalam kegiatan Loka Karya. Beliau di sini bertugas di SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Mungkin kemarin sudah pernah berkunjung ke sini dalam kegiatan pendampingan individu 1 dan 2. Boleh dilanjut Pak Ali? Ya. Adapun Bapak dan Ibu-ibu semua, agenda kegiatan kita pada siang hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian tujuan kegiatan, kemudian sesi berbagi pemahaman konsep budaya positif, kemudian yang keempat tanya jawab atau diskusi, yang kelima refleksi. Adapun tujuan kita pada kesempatan kali ini adalah guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian memberi pemahaman teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, memberi pemahaman tentang keyakinan kelas. Kemudian memberikan pemahaman tentang teori kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Kemudian yang kelima, memberikan pemahaman tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir, memberi pemahaman tentang segitiga restitusi. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan ice breaking. Cuman ice breakingnya ini tidak joget-joget Bu, tidak goyang-goyang, tapi kami memohon kesediaan dan kerelaan Bapak Ibu semua
untuk membuka di Google, bagi yang membawa handphonenya itu ketikkan kahoot.it. Kahoot.it, kemudian nanti akan muncul masukkan PIN ya Pak ya, Pak Ilham. Ya, sebentar nanti kita muat dulu PIN-nya. Kita akan bermain sejenak di sini. Nah, itu dia PIN-nya. Silakan dimasukkan PIN-nya 8148841. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin Bapak Ibu guru semua juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran di kelas gitu. Ya, nah sudah 3 orang yang masuk, Ibu Hana, Ibu Yuli, Pak Ilham. Pak Ilham bisa gak ubah emojinya Pak Ilham itu kalau mau diubah. Ibu Pela, Bu Pipin, Ibu Yuli, ya baru 5 orang. Mungkin nanti menyusul Ibu ini, Ibu RNA nih, apa nih? Ibu Herna ya, wow. Pakai inisial ya, tidak apa. Mungkin boleh dibantu Bu Pipin. Ketika kahoot.it, kemudian masukkan PIN game-nya 8841. Masukkan dulu namanya di situ. Ya. Nanti setelah selesai, Bapak dan Ibu dimohon untuk menjawab beberapa soal yang paling mendasar terkait dengan kegiatan kita di sekolah yang berhubungan dengan budaya positif. Gitu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah duluan mengetahui dan memahami tentang budaya positif. Apalagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah senior daripada saya. Cuman kadang-kala kita tuh konsep kemudian tulisannya saja yang tidak ada kita pahami Bu ya. Cuman kita sudah melaksanakannya dari mulai kita menjadi guru sampai sekarang. Mungkin bagi yang terkendala bisa ikut menyaksikan saja. Nanti kita loh ini kok sambungan terputus. Nah, ada. Sudah? Belum? Ya. Mohon maaf, inilah Bu Ana, tolong dibantu dulu Bu. Sudah? Baiklah. Oh, terputus ya? Inilah kendala kalau kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan internet, kita kadang-kala mengalami gangguan sinyal, tapi tidak masalah ya. Apapun yang kita kerjakan pasti ada kendala. Cuman kendala itu harus kita sikapi dengan bijak, gitu ya. Oke, sudah semua Bapak dan Ibu, kita mulai permainannya. Hah? Ya. Oke, ready Bu Ana? Belum? Oke, kita tunggu. Ya. Oh gitu ya, ya. Nanti bagi yang menjadi juara 1 kita langsung kasih hadiah. Hadiahnya jus. Oke, Pak Ali masih memilih karakter.
Ya, kita lihat di sini sudah 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 orang peserta. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu silakan lihat di layar tampilan di depan dan menjawabnya di HP masing-masing. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di tes pengimbasan budaya positif. Ingat waktunya cuma 1 menit. Ya. Gak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan. Bisa langsung ya. Ya. Oh gak bisa langsung. Ya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Suasana sekolah yang penuh persaingan antar siswa, lingkungan sekolah yang kondusif, mendukung perkembangan siswa, sekolah yang hanya fokus pada prestasi, dan pengaturan kelas yang ketat dan penuh aturan. Ya, ada 6 orang yang menjawab benar. Kita lanjutkan. Ya, masih Vela yang bertahan di atas. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Bagaimana peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah? Memberi tekanan pada siswa agar selalu mendapat nilai yang tinggi, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan menghargai setiap siswa, mendorong siswa untuk mengikuti aturan dengan ketat tanpa pengecualian, dan mengutamakan prestasi akademik daripada perkembangan siswa. 5 orang yang menjawab benar. Kita lihat siapakah? Wah, disalib oleh Pak Ilham, Bu Pela. Ada apa Bu Pela? Kejar lagi Bu Pela. Bu Hana, Bu Mira. Oke, soal yang berikutnya. Mengapa budaya positif di sekolah penting untuk dikembangkan? Untuk memastikan semua siswa mengikuti peraturan dengan ketat, meningkatkan prestasi akademik secara inklusif, untuk mendukung kesejahteraan emosional dan sosial siswa, untuk membatasi kreativitas siswa agar tetap fokus pada pelajaran. Jawaban yang benar adalah yang kuning. Siapakah orangnya? Wah, masih Pak Ilham. Ya. Kita lanjutkan. Soal yang kelima, salah satu langkah yang dapat diambil sekolah untuk membangun budaya positif adalah menetapkan peraturan yang sangat ketat tanpa pengecualian, mengadakan kegiatan yang mendorong kerjasama, saling menghargai antar siswa, mengutamakan nilai akademik, dan mengabaikan masukan dari pengambil keputusan sekolah. Ya, 10 orang menjawab konkret dan jawaban yang benar adalah yang biru. Siapa orangnya? Kita lihat. Wah, masih Pak Ilham ya. Oke, lanjut dengan soal berikutnya. Memang cocoknya lah, Pak Ilhamnya sudah ini ya. Dari motivasi menyatakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam muncul ketika seorang melakukan sesuatu karena imbalan, melakukan sesuatu karena ada rasa takut, melakukan sesuatu karena minat dan kepuasan pribadi. Seseorang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tugas tersebut. 7 orang yang menjawab benar. Siapakah orangnya? Masih Pak Ilham. Kita lanjut soal ke-7. Apa yang biasa terjadi jika siswa menerima penghargaan berlebihan untuk tugas yang seharusnya menarik secara intrinsik? Kita memberi penghargaan berlebihan, apa yang terjadi? Motivasi intrinsiknya mungkin meningkat, motivasi intrinsiknya mungkin berkurang, siswa akan menjadi lebih disiplin, siswa akan kehilangan minat pada tugas lainnya.
Ya, cuma satu orang yang menjawab benar. Siapakah orangnya? Oh, masih Pak Ilham ya. Kita lanjutkan. Hukuman dalam konteks pendidikan digunakan untuk, nah ini bagi yang sering menghukum, Pak Ali, meningkatkan rasa percaya diri, mencegah perilaku yang tidak diinginkan terjadi lagi, meningkatkan motivasi intrinsik siswa, dan memberi penghargaan kepada siswa. Dan orang menjawab. Jawabannya adalah mencegah perilaku yang tidak diinginkan terjadi lagi. Kita lihat. Wah, Ibu Hana menyalip Pak Ilham. Ya. Soal nomor 9, penghargaan eksternal seperti pujian atau hadiah dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa, tidak pernah mempengaruhi motivasi siswa, membantu meningkatkan motivasi ekstrinsik siswa, selalu mengurangi minat siswa pada tugas tersebut. 9 orang menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah membantu meningkatkan motivasi ekstrinsik siswa. Soal terakhir, masih Bu Hana yang bertahan. Soal terakhir, soal penentuan. Kita lanjut. Ya. Manakah dari berikut ini yang paling benar tentang hubungan antara motivasi, hukuman, dan penghargaan? Hukuman selalu lebih efektif daripada penghargaan dalam memotivasi siswa. Melemahkan motivasi eksternal apabila tidak digunakan secara bijak. Motivasi intrinsik tidak dipengaruhi oleh penghargaan atau hukuman. Hukuman selalu meningkatkan motivasi intrinsik siswa. 3 orang menjawab. Ini agak lama waktunya, karena soal terakhir ini menjadi soal penentuan siapakah yang menempati podium utama. 15, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Jawabannya adalah yang kuning. Iya. Kita lihat siapakah yang menjadi juara 1. Oh. Siapakah orangnya? Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hana. Nanti dipersilakan mengambil jusnya, Bu ya, secara gratis. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan ice breaking yang mengasah otak ini, ya. Baik, Bu Hana masih on ya, masih recording ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk menghemat, sebenarnya waktu tidak bisa dihemat. Kita lanjut ke budaya positif. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ingat, yang perlu sama-sama kita garis bawahi adalah berpihak pada peserta didik. Gitu. Pak Ali ya? Bukan berpihak kepada kita, tapi berpihak kepada peserta didik. Kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara, adapun tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu semua, adapun kegiatan kita pada kali ini, konsep kunci dalam budaya positif ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif,
kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian memberi apresiasi atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Silakan Pak Ali, pendapatnya bagaimana Pak Ali dengan pertanyaan yang pertama? Mungkin boleh menggunakan mikrofonnya. Apakah Pak Ali setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mohon maaf Pak Ali, kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Pak Jadi. Kalau kita lihat selama ini di lapangan, menghukum anak itu sebelum COVID-19 itu berdampaknya cukup bagus kalau dihukum. Tetapi setelah COVID-19 itu kan pembelajaran kita hampir 3 tahun itu online, sehingga dampaknya kalau menghukum anak itu tidak berpengaruh. Tidak efektif Pak ya? Tidak efektif. Oke. Itu barangkali. Oke. Terima kasih atas pendapatnya Pak Ali. Mungkin dari ibu-ibu yang untuk yang soal yang kedua gimana Pak Ali? Setujukah Pak Ali bahwasanya kita memberi penghargaan kepada siswa itu dapat meningkatkan semangatnya Pak Ali? Nah ya, yang ini saya pikir sangat setuju ya, karena memberikan reward kepada anak yang berprestasi. Nah cuma di sekolah kita ini sudah berapa waktu lamanya, kayak misalnya di kelas itu tidak diberikan reward. Ada, cuma tidak seberapa. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Bu Pipin ingin mengemukakan pendapatnya. Monggo Bu Pipin. Ya. Bu Pipin setuju tidak dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah. Ya menurut saya, selama itu anak itu lebih takut dengan hukuman ya. Ya kalau sudah ada hukuman, apapun yang kita mau itu insya Allah bakal terjalan. Misalkan nanti ibu mau keluar nih, tolong dia nanti kalau di kelas kita ribut, nanti ibu jemur nih, itu otomatis dia diam Pak. Diam ya, artinya membuat anak itu bisa mengikuti apa yang kita perintahkan ya. Artinya anak jadi takut ya. Kalau yang untuk yang nomor 2 Bu, setujukah Ibu dengan pernyataan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan semangat anak? Ya, kedua ini juga saya setuju. Dimana misalkan anak yang berprestasi itu kita pasti tepuk tangan ya untuk si A telah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah itu kan jadi banggaan sendiri untuk si anak tersebut. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali pendapatnya Pak Ali dan Bu Pipin. Terima kasih, ya memang benar. Nanti kita akan bahas kembali apa sih sebenarnya jawaban yang paling tepat ataupun pandangan yang paling tepat terhadap dua pernyataan ini, karena masing-masing kita memiliki perspektif yang berbeda-beda. Terima kasih. Nah di sini yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi paradigma itu mungkin menurut pandangan saya adalah cara berpikir kita ya. Saya bacakan sedikit Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sudah itu diskusikanlah kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa?
apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B menutup? Dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, di sini kalau ini biasanya apa Pak Ali? Kita sendiri ya, artinya kitalah yang akan memutuskan, ya kan? Apakah kita akan memberikan rahasia itu dan biar orang lain tahu, ya kan? Kita lanjutkan, ini menurut saya tidak perlu digantikan. Kita lanjutkan. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu berdasarkan kebutuhan kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Ya, terkait tadi dengan pandangan dari Pak Ali dan Ibu Pipin, ya mungkin kalau menurut Pak Ali memberikan penghargaan itu diperlukan, ya. Mungkin penghargaannya kalau Pak Ali memberikan uang, mungkin Bu Pipin memberikan tepuk tangan, memberikan rasa bahagia, gitu kan? Itu terserah kita masing-masing. Artinya apa pada saat itu kebutuhan dasar yang kita perlukan, ya. Jadi seyogianya kita sendiri yang memegang kontrol atas kebutuhan dasar yang kita perlukan pada saat itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma, Bapak Ibu. Di sini sebut teori kontrol atau ilusi kontrol, ini yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini mohon maaf, saya juga baru sadar Bapak Ibu, dengan adanya saya mempelajari teori ini, ternyata guru itu untuk mengontrol murid itu merupakan sebuah ilusi. Nah, kalau menurut Pak Ilham, ilusi itu artinya hayalan, ya, artinya tidak akan mungkin bisa. Ya Kak, Bu Hana, Bu ini ya, ilusi ya, namanya kita berilusi itu kan berarti kita ini mau kontrol murid itu adalah hayalan menurut Glasser. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misalnya kita mau marahi anak murid, kau nih kok membuang sampah sembarangan misalnya. Kau bersihkan sampah ini dari mulai depan sini sampai seluruh lingkungan kelas. Tambah lagi bersihkan WC, gitu kan? Itu menurut William Glasser itu adalah ilusi. Itu tidak akan bisa mengubah karakter dia yang membuang sampah sembarangan itu. Besok dia buang lagi sampah sembarangan. Ini menurut Glasser, ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa, kita sebagai guru itu memiliki hak untuk memaksa, kata Glasser. Artinya anak-anak diam, yang ribut nanti ibu jempol ini tadi ya. Dia tidak akan mengalami perubahan di dalam dirinya terkait dengan karakter baik dia. Artinya menurut Glasser itu adalah sebuah ilusi bahwasanya kita itu tidak bisa untuk memaksa hak anak untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk selanjutnya kita akan buka lagi slide biar lebih apa. Nah, di sini Bu Ana, Ibu Yuli, di sini kita sudah berubah paradigma kita yang dulunya Bu Ana, kita kuliah itu kita mempelajari stimulus respon. Nah, versus teori kontrol. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Guru kita, ya. Kita lihat ini tabel. Untuk teori Lamo itu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Masih juga saya lakukan, ya. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan, masih saya lakukan, ya. Anak-anak misalnya ribut di kelas, itu perilaku buruk, gitu kan. Mau nih, jangan nakal, jangan ribut. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, nggak bisa Bu. Kita tidak akan bisa mengamati anak murid kita sedetil menit, detik, jam gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita bujuk, nah ayo belajar dengan tertib.
masih juga kesana kemari mungkin ujung-ujungnya keprok meja, diam kamu, kalau nggak diam keluar pulang kamu. Nah gitu kita paksa belajar, jadi dia takut kan. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah sebaliknya untuk teori yang sekarang kita berusaha memahami pandangan siswa, ya, pandangan murid kita tentang dunia. Semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Artinya dia melakukan kegiatan perilaku yang buruk itu mungkin dia punya tujuan, mungkin pengen diperhatikan gurunya dan sebagainya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kerjasama, ya, kita bekerjasama, berkolaborasi. Kalau dulu model berpikirnya menang kalah. Jadi ada yang kita guru menang nih, anak pasti kalah gitu kan. Kalau tidak nurut tidak naik kelas gitu kan. Kalau sekarang guru menang, murid menang juga gitu kan. Ini teori Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama melaksanakannya. Ada pendapat mungkin sambil boleh minum Bu. Mungkin itunya Bu Ana biarin walaupun ini direkam tapi tidak masalah. Minta tolong dibagikan ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pandangan terkait dengan teori ini. Teori kita bisa mempelajari. Kita lanjutkan. Yang kedua, disiplin. Nah ini, ya, tentu sekolah punya peraturan itu pasti mendisiplinkan anak. Gurunya kalau telat dikit tidak masalah, telat banyak juga tidak masalah. Cuman anak telat kita marahin. Nah kita lihat apa sih disiplin itu? Ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Bagaimana Pak Ali? Setuju Pak Ali? Setuju. Iya. Pandangan saya dulu semula seperti itu. Kemudian, padahal disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah gitu. Artinya disiplin itu tidak ada kaitannya dengan tata tertib, harus teratur, harus mematuh. Padahal di dalam bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya Bu Pipin mau pergi ke kota sana harus kalau pakai motor pakai helm gitu kan. Sementara kan kalau di sini kan dekat rasanya tidak nyaman gitu kan. Kalau lampu merah harus nunggu dulu panas-panasan gitu kan. Menurut kita tuh jadi tidak nyaman loh. Peraturan ini kok bisa membuat kita tidak nyaman gitu kan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah gitu ya. Ini paradigma tentang disiplin. Kita lanjutkan. Nah, disiplin positif menurut Mbah Ki Hajar Dewantara dan Diani Gosek itu bahwa disiplin positif itu bermakna bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Pasti itu Pak Ali ya. Apapun yang kita lakukan kalau kita bisa mengontrol diri pasti kita selamat. Tidak Bu? Sama lah kayak ini tidak paham ya. Kalau kita bawa mobil, mengendarai mobil, kalau kita disalip sama teman kita sebelah, kita tidak bisa mengontrol diri, kita emosi, kita salip lagi Pak. Itu akibatnya fatal. Ya, sama kita tidur ya, kalau tidak bisa mengontrol diri kita kebablasan gitu kan. Kita bisa terlambat ke sekolah. Ini menurut Mbah Ki Hajar dan Diani Gosek. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kesimpulannya adalah disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ini kesimpulannya. Ada yang ingin disampaikan? Berarti kemampuan kita sebagai guru untuk memerintah diri kita dan kemampuan siswa sebagai murid untuk memerintah dirinya, untuk menguasai diri
memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang baik, yang perlu kita hargai, penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini kita mungkin sudah lama mengenal profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal, artinya yang baik-baik ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu termasuk motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Saya dapat apabila saya melakukannya, itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya ini termasuk ke dalam motivasi internal. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Artinya kita harus bisa menghargai diri sendiri. Pasti kita akan bisa mengontrol diri dan menghargai orang lain. Kita lanjut. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita analisis. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan paling dasar seperti makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan fisik. Kasih sayang, kebutuhan akan rasa dicintai, diterima, dan memiliki hubungan sosial yang berarti. Kebebasan itu untuk memiliki otonomi, pilihan, dan kebebasan untuk bertindak. Kesenangan, kebutuhan untuk mengalami emosi positif seperti kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan. Penguasaan, kebutuhan untuk merasa kompeten, efektif, dan memiliki kendali atas lingkungan. Ya, kita lanjut. Ini ada contoh. Di sini ada kasus Bimo, seorang anak TK. Dia selalu berlari-lari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tikanya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar-ngejarnya. Ada apa? Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bima? Yang pertama, dia senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Mungkin dia butuh kasih sayang karena selalu dikejar gurunya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kebutuhan dirinya penguasaan. Aku bosan belajar mana terus di kelas. Ini kebebasan. Jadi dari contoh ini mau buka hati kita bahwasanya anak-anak itu masing-masing punya kebutuhan sendiri yang kadang-kala kita tidak kita perhatikan ya. Anak saya juga gitu kalau marah main keluar gitu kan saya marahin gitu. Padahal memang kebutuhan dia main ya, aku kita marahin gitu. Ya biarin dia main, cuma kita amati ya supaya dia tidak celaka gitu kan. Ini kan kasus yang kedua. Dinda adalah anak SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nyanyi-nyanyi. Diam, tidak boleh ikut. Kamu kan gak seru jadinya. Dia rupanya hobi nyanyi, dia butuh kesenangan. Jadi dianya ini ya, nyanyi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Wah gitu. Jadi dia kesel ya, balik. Itu butuh perhatian Bu. Ya kan? Jadi aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, ini penguasaannya mungkin dia dari segi menggambarnya dia kurang. Mungkin dari segi matematikanya dia pintar udah ya.
aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengaran ibu guru aja gitu kan. Ya bosan belajar di kelas dengan cara ceramah gitu ya. Nah ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita memahami kebutuhan murid-murid kita. Ada yang ingin disampaikan, Pak Ali? Pak Ali sering nggak itu memperhatikan muridnya? Sampai ke sedetail mungkin gitu. Sering ya. Monggo Pak Ali, silakan Pak Ali kasih pengalaman. Baik, terima kasih. Iya. Kalau penyampaian Pak Jani tadi ada memperhatikan siswa kita sedetail mungkin, sebenarnya ya mendekati lah. Kalau sedetail betul sih tidak. Salah satu kriteria kita mengamati anak tuh terlalu detail itu salah satunya adalah kita sering komunikasi dengan orang tuanya ke rumah. Itu salah satunya kan. Artinya kehidupan dia di rumah seperti apa. Sudah itu belajarnya seperti apa, terus dia punya lingkungan seperti apa, aktivitas dia seperti apa. Mungkin sampai juga ternyata dia juga punya pasangan yang dia inginkan. Contohnya kalau cewek dia punya cowok, kalau cowok mungkin dia punya cewek. Ya itu sampai di titik itu pernah. Artinya memang kita pernah masuk ke dalamnya, dan keuntungan dan kelebihannya tentu banyak ya. Tidak, tapi memang risikonya lebih besar karena risikonya akan berakibat kepada diri kita sebagai seorang guru kan. Tapi itu menjadi pengalaman saya ya selama ini. Itu mungkin Pak Jen. Ya, bagus sekali pengalaman Pak Ali, mulia sekali ya, artinya Pak Ali berusaha, mungkin tepuk tangan untuk Pak Ali. Pak Ali berusaha untuk memang betul-betul mengamati dan mengetahui kebutuhan muridnya gitu kan. Mungkin dari yang lain, mungkin Pak Ilham boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jani atas kesempatannya. Mungkin di sini saya cuma hanya bertanya Pak Jani. Di sini kan ada namanya penguasaan kebebasan. Itu yang akan saya tanyakan dengan Pak Jani mungkin. Batasan ataupun kriteria kebebasan yang perlu kita tindak dengan baik, kita terima dengan baik dalam kelas kepada anak murid kita itu seperti apa? Kan memang ini artinya kebebasan. Tapi artinya bebas kan pasti ada batasan-batasan yang perlu kita batasi agar mereka tidak terlalu bablasan lah gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada ini. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Pak Ilham. Di awal tadi sudah saya sampaikan, saya bukan menggurui Bapak Ibu-ibu semua. Kita di sini berdiskusi, artinya kita berbagi pengalaman ya Bu Bella ya. Berbagi perspektif pandangan. Ya kalau menurut saya mungkin boleh dibantu nanti dengan Bapak dan Ibu yang lain. Ini terkait dengan kebebasan. Artinya memang benar ketika kita mempelajari dari 5 kebutuhan manusia itu termasuk diantaranya kebebasan Pak ya. Artinya tadi kata Pak Ilham, anak-anak mungkin maunya di kelas itu mungkin ada 20 orang yang sekotnya yang kelompok ini sukanya belajar di luar. Yang kelompok ini sukanya belajarnya di perpus, yang kelompok ini belajarnya mungkin sukanya di teras-teras kelas gitu kan. Bagaimana kita mengcover, artinya mengakomodir, mendukung ataupun memberikan kebebasan pada siswa kita untuk belajar. Ya kita kembali lagi, namanya kita di sekolah itu kan kita sebagai guru itu harus punya perencanaan sebelum kita belajar gitu kan Bu. Artinya apa metode dan strategi yang sudah kita rencanakan ya, seperti apa mungkin pelaksanaannya gitu kan. Artinya ini bukan kita berarti bebas merdeka Pak Ilham. Artinya kita juga punya kontrol, artinya kita juga punya peran di situ ya, bagaimana anak-anak tersebut kita arahkan gitu. Nah, untuk mencapai tujuan ini hendaknya di awal menurut saya kita harus menganalisis dulu kebutuhan bagaimana gaya belajar mereka Pak gitu kan.
Jadi di awal, misalnya di awal pembelajaran kemarin, mungkin kita siapkan angket, ataupun kalau yang untuk SD kita wawancarai, kalau yang SMP kita buatkan kuesioner gitu kan, tentang kesukaannya gitu kan, tentang minatnya kemana, dia suka itu belajar itu modelan seperti apa gitu kan. Jadi dari hasil analisis tersebut kita sudah ada pemetaan di kelas kita itu. Ini anak-anak ini hobinya nyanyi nih, nah gitu. Nanti kita kasih tugas materinya, teksnya jangan dari buku, dari lagu-lagu gitu kan. Kalau nanti kamu cari ide pokoknya dari lagu ini gitu kan. Nah gitu. Itu kan kalau kita menurut ininya Pak, tatanannya Pak gitu kan. Artinya dari analisis kebutuhan belajar siswa itu kita bisa mengarahkan, oh dia ini kebebasannya, ya kita walaupun memberi kebebasan gitu, kita harus mengarah dan mengontrolnya gitu Pak. Menurut saya seperti itu. Mungkin yang dari Bapak dan Ibu yang lain, dari Bu Erna mungkin ada tanggapan terkait dengan kebutuhan dasar manusia sebelum kita lanjutkan. Ya, terima kasih buat kesempatan. Kadang-kadang ya, kalau itu kan ada tadi 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Cuman kadang kita nih sering tidak bisa membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan. Jadi kayak tadi itu misalnya anak maunya ini gitu, karena agak-agak berbeda sedikit gitu loh, butuh dan ingin gitu. Kalau misalkan ini mungkin beda-beda ya, kalau misalnya guru SD, SMP, SMA, karena menurut teori perkembangannya juga pasti beda ya. Kalau anak SD itu masih bisa diancam-ancam gitu kan, ditakut-takutin gitu. Terus kalau untuk anak SMP, rasa takutnya tidak ada, dia sudah mulai berpikir logis gitu kan. Tidak mungkin lah gini gitu. Untuk SMA lain lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita dalam mengajar gitu untuk memenuhi ini semua gitu, kalau diantara 5 ini anak-anak itu sering kebablasan dalam pemenuhan 5 kebutuhannya ini gitu. Contohnya kebebasan gitu ya, itu tadi seperti yang dibilang Pak Ilham tadi itu, dia tidak mau diatur, tidak mau dikekang, tidak mau ada aturan gitu. Kesenangan gitu, rata-rata apalagi remaja lah ya, untuk anak SMP gitu kan, kesenangannya itu biasanya cenderung malah merugikan orang lain dan dirinya sendiri gitu. Ketika misalnya kayak main HP sampai lupa batas waktu, itu menyenangkan buat dia gitu kan. Terus penguasaan ini yang aku agak bingung, ini maksudnya gimana ya? Oh, menguasai hal-hal tertentu gitu. Misalnya Bu Erna kan matanya matematika Bu Erna. Dia ada di antara modul Bu Erna itu yang lebih daripada teman-temannya gitu. Oh gitu. Mengerti dan memahami itu kalau dalam konteks pemahaman materi. Juga dianya penguasaan ini dalam bidang olahraga, dianya paling hebat ini Pak, main badminton gitu kan. Oh iya. Nah, iya. Mungkin itu kan. Oh iya, berarti ya itu kalau dia penguasaan ya yang jelas ya benar, itu kebutuhan dasar manusia. Kalau anak-anak kita sekarang ini, cuma masalahnya sekarang ini nih kayak tadi itu ada motivasi intrinsik, ekstrinsik gitu. Kalau anak sekarang yang nyanyi, kalau aku lihat ya, tidak ada motivasi intrinsiknya. Terus motivasi ekstrinsik pun tidak menggugah minatnya juga gitu. Jadi kayak ada ketergantungan dibilang. Memang teori-teorinya sangat indah gitu. Itu kan idealnya gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, Ferguson. Benar-benar tidak seperti itu. Jadi ini kan idealnya gitu. Kita sering berusaha kok mempraktekkan, tidak ada hukuman, tidak ada ini gitu. Cuma itu tadi tuh motivasi intrinsiknya tadi tidak ada dari dalam gitu. Dia datang ke sekolah bukan untuk belajar gitu. Coba berapa di antara kita yang kalau terlambat masuk ke kelas ada anak yang memanggil kita untuk belajar? Coba kita jawab dulu. Ada kan?
kelas rendah ada gitu. Kalau anak SMP tidak ada gitu. Paling kalau ada yang manggil itu biasanya yang korban bullying, dia tidak betah di kelas, dia harus ada guru di kelas supaya dia bisa bertahan di kelas itu. Nah, yang seperti itu gitu. Dia manggil gitu, anak-anak yang sering dibully ini, Bu, belajar ini lagi gitu kayak gitu. Tapi begitu kita dipanggil, ini di kelas juga nggak belajar gitu loh. Pas kita jelasin gitu kan. Jadi ya memang kayak tadi tuh betapa indahnya jika teori-teori ini bisa kita laksanakan. Saya berharap ada teori-teori yang untuk kasus-kasus khusus di lapangan gitu kan. Itu aja sih. Kalau misalnya tidak ada hukuman ya gimana gitu. Tidak ada konsekuensi juga. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya mereka tidak tahu gitu kan. Anak itu tahu gitu loh. Ambil buku kawannya itu bakalan itu tidak benar gitu. Tidak baik, tidak benar gitu. Tapi tetap dilakukan gitu. Jadi ya itulah. Jadi menurut pendapat saya tentang kebutuhan dasar manusia ini sering kebablasan sih gitu. Jadi sering diselewengkan kebutuhan ini jadi keinginan dasar gitu. Kalau kita butuh itu benar, namanya butuh itu tidak dipenuhi berarti timpang gitu. Tapi kalau keinginan tidak dibutuhi itu juga tidak dipenuhi pemenuhannya gitu kan, ya tidak ada timpang. Paling ya gimana sih saya menjelaskan, saya bukan orang psikologi gitu. Puas ya, rasa kepuasan saja gitu kan. Kalau puas dalam positif bagus kan, kalau yang negatif susah. Itulah menjadi tantangan kita semua. Itu saja menurut pendapat saya, maaf kepanjangan. Jadi curhat. Terima kasih, luar biasa sekali pengalaman ataupun pandangan dari Bu Ernawati. Memang benar sekali teori-teori ini adalah idealnya, tapi kita juga perlu untuk sama-sama melihat ya. Kita berusaha ya, kita guru ini kan tidak bisa mengontrol siswa, tidak bisa mengatur siswa, kita hanya bisa berusaha, artinya kita hanya bisa membantu dia memperbaiki karakternya gitu kan. Kita lanjutkan, tadi ini sudah beberapa kasus. Nah ini mungkin bersama, ini kebutuhan dasar ihsan. Ini penguasaan tadi yang ditanyakan Bu Erna. Ihsan itu adalah anak pemalu dan pendiam, dan setelah ia menang lomba maka ia menjadi anak percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Bahkan akhirnya dia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada di bawah contoh kasus tadi dari Pak Ilham. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD kita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Wah ini, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini sering ngambil makanannya Bu ya. Nah di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu mengapa Agus melakukan hal tersebut. Mungkin jawabannya karena dia lapar gitu kan. Dia sudah minta baik-baik tapi tidak dikasih ya, dipaksa gitu kan. Kemudian ini dia senang, memang kesenangannya itu ngambilin makanan temannya. Ya, dengan tujuan dia menjadi memperhatikan dia. Dia kurang kasih sayang mungkin gitu kan. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena teman menjadi takut, ini kebutuhannya adalah penguasaan. Dia jadi preman gitu ya. Artinya, sini makananmu. Kawannya langsung kasih gitu kan. Sini uang jajanmu. Ini penguasaan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, dia membawakan bekal yang sama, mungkin bawa tempe terus atau tahu terus, sambal teri terus ya kan. Dia kebutuhannya adalah kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan makanan yang dia sukai. Apabila jawaban Agus karena iseng-iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya kesel karena diambil makanannya adalah kesenangan. Ini jahil. Ya. Jadi Ibu Ani itu seharusnya mencari tahu alasannya dulu. Jadi jangan buru-buru dia langsung di poin, kasih poin ini mencuri gitu.
kita harus selidiki dulu menurut teori ini ya, teori 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang paling atas itu penghukum. Wah, ini tidak bisa kita pungkiri Bu ya. Kita pasti tidak ada yang namanya guru itu tidak pernah kena hukum. Dan kita pun dulunya waktu masih sekolah, kita menjadi objek sasaran empuk hukuman guru ya. Terutama saya dulu sudah puas dari SD, SMP, SMA ya, sudah dihukum dengan guru. Kemudian guru itu membuat murid merasa bersalah. Guru itu bisa jadi teman. Tadi kata Pak Ali sudah berkunjung ke rumahnya, sambil ngopi-ngopi, ngobrol sama bapak sama mamanya. Ini anaknya ini gimana Pak, gitu kan. Kemudian guru sebagai pemantau, kita memantau saja. Catat nanti. Ini si Budi ini sering bolos, catat. Ini dia sering ngomong kotor, catat, gitu kan. Nanti tunggu kok ya. Pas sering mau rapor, banyak poin buruknya dan naik kau, gitu. Apakah kita akan berada posisi pemantau? Nah, gitu. Kemudian manajer ini, posisi yang paling tinggi dari posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Artinya kita bisa memanage siswa kita. Model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus ini menjadi pilihan-pilihan baru untuk saat ini. Ini ada tabel 5 posisi kontrol, mungkin akan saya bacakan sedikit. Kalau kita sebagai penghukum, kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk murid kita, kemudian menyakiti, menyindir, apa yang kita katakan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti nilai kamu jelek, gitu. Kemudian hasilnya itu tidak akan bisa berubah. Siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan dia juga berbohong pada kita. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, apa yang dikatakan murid? Biarin baik. Sekarang mana ada lagi cerita nilai di rapor merah adanya kan, pada radio kan. Kemudian apa hasil akhirnya? Siswa akan kembali lagi seperti itu mengulangi kesalahannya. Untuk posisi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Bapak kecewa dengan kamu. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu ini sudah lelah sekali mengatakan, sudah bosan, ibu stres dengan kelakuan kamu gitu ya. Itu dengan harapan kita itu dia tuh sadar gitu ya. Kemudian siswa ini ya di awal pasti dia cengkeh, kemudian padahal dia menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, gurunya aneh Pak. Kemudian siswanya, maafkan saya Bu. Dan siswa juga merasa rendah diri, bagi yang sadar diri, bagi yang tidak sadar diri ya masih kayak gitulah gitu kan. Kemudian sebagai teman, nah Ibu Pela membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Bapak pernah bantu. Nah ingat tak dulu kita pernah main bola, dulu kita pernah mancing sama-sama gitu kan. Kamu jangan gitu lagi ya. Kalau nanti tidak Bapak temenin lagi kamu gitu main bola ya. Ketergantungan. Kalau kita sebagai teman, kita nanti murid kita tuh ketergantungan. Bisa jadi nanti kita Pak, bisa tidak Pak minta duit jajan Pak gitu kan. Murid kita ini bebas saja, kita kan temennya gitu kan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Wah ini namanya teman ya. Saya pikir Bapak dan Ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Jadi Pak Ali, kalau kita menempatkan posisi kita menurut teori 5 posisi kontras sebagai teman, anak kita, murid kita itu lemah Pak Ali. Tidak mandiri dan tergantung pada kita. Karena kita menganggap dia temannya. Kalau memantau, ini kita hanya menghitung dan mengukur Pak. Karena kita pakai ini ya, pakai teropong gitu. Kalau dia salah, apa peraturannya? Kemudian menyesuaikan diri, muridnya bisa menyesuaikan diri apabila dia sadar dia diawasi, dia takut gitu kan. Kemudian murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman dunia berkualitas. Kemudian, nah ini sebagai manajer, ini motivasinya menghargai diri sendiri. Apabila nanti Bapak dan Ibu dan kita semua nanti sudah di posisi manajer, ini kita hanya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Murid nakal kita kasih pertanyaan. Apa pertanyaannya Bu Pela? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu.
Anak misalnya bolos kita panggil, kamu tahu nggak bolos itu tidak baik untuk kamu. Gitu. Kira-kira kedepannya kamu apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak bolos lagi, gitu kan? Idealnya seperti itu, Bu Bibi. Kemudian itu hasilnya akan menguatkan pribadi. Memang benar kalau kita lakukan secara tulus, itu pasti murid kita akan tersentuh, Bu Bella, gitu kan? Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif karena dia sadar gitu. Dalam dunia yang berkualitas, apa perkataan murid? Bagaimana Pak caranya saya memperbaiki diri agar tidak bolos lagi, Pak? Apa yang bisa saya kerjakan gitu? Apa yang bisa saya lakukan di sekolah? Dampaknya pada murid bisa mengevaluasi bagaimana dia memperbaiki diri. Ini dari tabel 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini juga ada lingkaran. Jadi ini yang hitam yang paling luar itu adalah budaya positif. Kemudian yang putih itu budaya positif sudah tercipta, maka akan timbullah lingkungan yang positif serta setelah positif semua warga sebagai lingkungan positif adalah peraturan dan keyakinan yang dijalani. Kalau peraturan yang dijalani, keyakinan yang dijalani, maka akan tercapailah lingkungan yang positif ya. Budaya positif adalah tujuan akhir dari positif, semuanya terintegrasi dengan baik, akan tercipta budaya kelas yang positif di mana siswa merasa dihargai, selalu termotivasi dan saling menghormati. Nah ini buena keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke poin yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih efektif kita meyakini, Bu Bella ya, daripada kita mau majang peraturan, mau majang konsekuensi, memajang sanksi hukuman, tapi peraturan selalu dilanggar. Tapi kalau sudah sama-sama yakin, insya Allah peraturan nanti tidak akan rumit lagi dan tidak akan banyak yang melanggar. Tentu semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini mungkin untuk kita Bapak dan Ibu guru, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi beda Pak Ilham, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu pernyataan yang universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas daya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat dalam pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, mana tahu nanti ada yang perlu diperbaiki. Nah ini. Jadi kemarin juga pada SMP Ibu Yuli Hati sudah mendesain untuk saya buat di Canva, Bu. Jadi saya baru tahu, jadi peraturan sama keyakinan itu berbeda, gitu kan? Peraturan itu lebih ke arah yang lebih khusus. Selalu kembalikan buku ke temannya. Itu kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghargai orang lain. Hadir di sekolah, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinannya keselamatan diri dan orang lain selama menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, merokok, itu keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Bergantian, menunggu giliran, kesabaran. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi nanti kalau Bu Yuli Asmira selaku wali kelas, kalau nanti mau membuat peraturan kelas, redaksinya seperti itu Bu, lebih ke arah ke tindakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita sepakati gitu kan. Jadi ada pembedanya. Mohon maaf Bu Yuli, ini yang saya pelajari. Nah ini contoh dari keyakinan kelas 3 yang ada di mana nih, SD Negeri 1 Kaba, ya, gotong royong, menghormati, disiplin, mandiri. Kalau peraturannya Bu Yuli, kalau mandiri apa peraturan kelasnya Bu Yuli? Kira-kira pandangan Bu Yuli.
Kalau mandiri peraturannya. Yuli. Peraturan kelasnya ya, mungkin membuang sampah yang dia makan ke tempatnya, ke tong sampah, kemudian rapi terhadap pakaiannya sendiri, seperti itu Pak. Terima kasih. Dan memberikan penawaran bukan paksaan. Kita lanjut Pak Ilham, sedikit lagi Pak Ilham. Ini gambarannya Pak Ilham dari segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya Bu Yuli ada siswanya yang ketahuan merokok misalnya, ya kan? Kemudian Ibu Yuli panggil, misalnya Yanto, tadi Ibu dapat laporan dari temanmu kenapa kamu tadi merokok di kantin ya? Kenapa kamu kok merokok? Biarin dia menumbuhkan pendapatnya. Gitu. Ada nggak cara lain selain kamu merokok itu yang bisa membuat diri kamu itu nyaman dan bangga, gitu kan? Dan bisa memenuhi kebutuhan kamu. Ada nggak cara yang lain gitu? Selain merokok, gitu kan? Pasti dia nanti punya alasan, Bu ya. Nah gitu itu. Ini misalnya contohnya. Kemudian setelah dia menyadari, kemudian kita stabilin dulu. Jadi dalam posisi salahnya takut nih kita panggil nih, gitu kan? Pasti kita salah. Pasti akhirnya akan dipanggil orang tua, gitu kan? Mungkin Bu Yuli punya pengalaman, punya teman cowok. Ibu juga dulu pernah punya teman cowok. Dan sekarang dia sudah jadi dokter loh, misalnya, gitu kan? Dulu sekolahnya dia juga pernah merokok, gitu. Dan pernah bakal dipanggil orang tuanya, gitu. Nah, ini dengan tindakan kamu itu benar atau tidak, gitu kan? Tadi kamu salah, Bu, gitu kan? Jadi kamu adalah orang yang bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi harapan Ibu jangan diulangi lagi, gitu kan? Misalnya ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang tadi sudah kita sepakati itu kita tanyain gitu. Jadi modalnya kita harus buat keyakinan dulu di kelas, sepakati. Kita tanyain, masih ingat nggak kamu keyakinan yang sama-sama kita sepakati? Rupanya kita harus menjaga kesehatan, ya Bu Bella ya. Tapi kok kamu kok merokok gitu? Nah kamu besoknya kamu dengan merokok ini kira-kira nanti kamu bisa jadi orang hebat tidak? Gitu. Kamu pantas nggak merokok ketika kamu masih sekolah gitu? Terakhir nanti baru tanya, nah udah besok jangan bilang lagi cita-cita kamu mau jadi apa? Polisi Bu? Jangan rokok. Nanti kamu bisa rusak paru-parunya gitu. Misalnya seperti itu. Idealnya seperti itu karena Bu bikin Bali ya. Kemudian tahapannya nih, nah ini menstabilkan identitas ini berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Mungkin 1-2 kali kesalahan Bu Erna ya, kalau sudah sering itu kita bosan juga. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, memang ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Tadi yang merokok tadi, kau motivasinya aku merokok. Tidak ada Pak, cuma gagah-gagahan be. Nah, coba kita cari lagi cara. Macam mana supaya kamu tuh kelihatan gagah tanpa merokok gitu kan? Kamu berhak merasa begitu gitu. Cuma sekali gitu, tidak boleh diulangi lagi gitu. Kira-kira seperti itu Bu ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi artinya itu mempalingkan, mensahkan itu tuh salah tindakannya. Itu bukan dari kita, tapi dari murid kita gitu kan. Dia menyadari. Padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Pasti dianya, ini berarti salahnya aku. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi kepada keyakinan yang sudah disepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tadi merokok, tadi nilai-nilainya kesehatan. Bayangan kita tentang kelas yang ideal, murid-muridnya tidak merokok, Yulia yang cowoknya, yang ceweknya juga. Kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau seperti itu terus? Nah ini tahapannya. Yang pertama tadi menstabilkan validasi tindakan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan.
Nah ini contohnya yang sudah saya praktikkan, contohnya dengan Ipak dengan Farhan, Bu ya. Nanti Ibu bisa lihat sendiri di YouTube, sudah saya masukkan di YouTube di sini. Ini prakteknya, Bu ya. Cuman nyatanya ini juga akan indah juga apabila kita lakukan, gitu kan. Seperti ini. Jadi di sini Bu Nur, mohon maaf Bu Nur izin tidak izin anaknya di ya. Ini Ipang ini permasalahannya ribut di kelas Bu, gitu kan. Skenario-nya Bu, ribut di kelas, ngangguin kawan, ditegur di kelas juga masih terus gas terus ribut. Jadi tahapannya kita panggil Bu. Jadi kita cobakan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ya ini paling tidak anak-anak tuh bisa belajar ngomong dan ngasih pendapat gitu. Ketimbang kita sudah kau balik ke sana keluar gitu kan. Ya memang waktu dan kesempatan kita juga lah yang kita harus sediakan gitu kan untuk menangani murid-murid yang seperti ini. Ini contoh yang nanti bisa dilihat kalau salah kurang bagus Pak Ali bisa diketik di kolom komentar Pak Ali ya. Tapi komentarnya membangun Pak Ali, jangan langsung ini videonya jelek Pak, tidak cocok. Ini videonya bohongan gitu. Kemudian ini ada contoh dari dokumentasi kegiatan budaya positif yang saya lakukan dan ini pembentukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas saya, keyakinan kelas. Jadi mulai dari besok apa lusa, ayo mari sama-sama kita sepakati keyakinan kelas kita. Ini juga diketahui oleh siswa. Ini budaya positif juga Bu, bersalam-salaman. Ini pada dasarnya sudah kita lakukan dari zaman dulu ya. Cuman konsepnya saja yang kadang-kadang kita, ini harus budaya positif, ini harus karakter bangsa gitu kan. Ini contohnya. Nah ini juga budaya positif ini memberi apresiasi sama kata Pak Ali tadi ya. Jadi ada anak kita kemarin, kalau ini real Bu. Ini memang itu memang saya yang tulis Bu, karena ada sempet lagi gitu buat sepatu. Ini si Adit ini kita kasih kemarin uang pembinaan 1,5 juta Pak Ali ya. 1 juta dari sekolah, 500 dari komite untuk uang sakunya berangkat ke Cibubur. Ini juga merupakan salah satu budaya positif Bu. Jadi tidak mesti berupa uang Bu, kita memberikan penghargaan gitu kan, berupa senyuman, pujian gitu kan. Tapi jangan norak, jangan berlebihan gitu. Jadi anak itu bisa kesal juga gitu. Begitu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, itulah dari rangkaian konsep-konsep budaya positif. Di sini mungkin dari Bapak dan Ibu-ibu mungkin kita lewat waktunya, mohon maaf ini mengganggu makan siangnya Bu. Tadi tidak terpikir Bu. Apa kita pesan Bu? Ya, mungkin dari Bapak dan Ibu yang masih ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan. Kalau pertanyaan sih bukan Bu Bella ya, karena juga saya juga sama-sama belajar, kita sudah sama-sama belajar. Mungkin ada argumentasi Bu Erna, pandangan, pendapat, boleh kita persilakan. Walaupun tadi di perjalanan juga sudah ada tanggapan. Mungkin dari Ibu Nini, mungkin Ibu mau berbagi pengalaman ataupun kisah dari pengalaman Ibu. Atau Ibu mungkin Bu Nur. Bu Nur, ya, monggo silakan Bu. Mungkin Bu Ana juga boleh nanti setelah Bu Nur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar untuk sharing dan saling tanya, dan ada yang ada penemuan baru yang bisa untuk memotivasikan kami. Di lapangan sering terjadi, apalagi saya kan dari kelas 1 sampai kelas 6 saya temui ya. Jadi ada satu anak siswa itu yang berkebutuhan khusus kayak gitu kan. Bagaimana kita menanggapi anak yang seperti ini? Nah, kita
misalnya kita mau bikin suatu pembelajaran itu berkelompok. Nah kalau kita berkelompok, nah dia ini berkebutuhan khusus, bagaimana dia tidak bisa nimbrung dalam suatu tugas itu, sehingga bagaimana cara kita mengatasinya supaya anak ini bisa seperti teman-temannya yang lain. Karena suatu metode yang kita lakukan, metode ini kita terapkan ya tidak berhasil. Nah, suatu metode apapun yang kita lakukan tidak bisa. Nah, mungkin ada suatu gagasan atau pendapat yang lain bisa kami terapkan untuk di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu, pada pertemuan rukol saya kemarin juga ditanyakan dari teman saya, gitu kan. Mungkin dari peserta yang lain, Bu Erna mungkin bisa memberi saran. Berkebutuhan khususnya seperti apa, Bu? Terlalu energik, terlalu nakal, atau gimana? Cuman dia tuh bagaimana kalau kita suruh ini, dia nggak nyambung apa yang kita ucapkan. Oh, kalau sepanjang saya kan dulu pernah mengikuti kegiatan dari kementerian juga sih, seperti webinar gitu online kan. Itu memang kalau berkebutuhan khusus, memang dia sudah diasumsikan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, kita bisa mengajukan ke dinas untuk guru pendamping siswa berkebutuhan khusus. Kalau semua jurus sudah keluar ya, soalnya kalau di dinas itu, di grup Waka itu sering didata siswa-siswa yang berkebutuhan khusus untuk setiap sekolah, SD, SMP, SD, SMP sih biasanya. Seperti ini kan baru tahun ajaran baru nih, mereka sudah minta data siswa yang berkebutuhan khusus di setiap sekolah. Mungkin dinas ada menyediakan guru pendamping untuk siswa berkebutuhan khusus, tapi mungkin tidak selalu setiap saat bisa mendampingi, mungkin berganti-ganti gitu. Karena aku juga pernah mengikuti itu webinar tentang pendidikan inklusi gitu kan, untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus gitu. Itu sih menurut saya yang pernah saya baca, pelajari gitu, ikut diklat gitu. Ya karena kayak siswa berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas dan yang lain-lain lah gitu kan, itu dinas biasanya menyediakan guru pendamping gitu, sama kayak SLB ya kayak gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu Erna tadi. Memang benar Bu, kita ini sekolahnya di sekolah yang umum ya, pada umumnya gitu kan. Namun juga tidak terlepas kebutuhan khusus ini kan berbeda-beda ya. Ada yang sudah levelnya itu harus ditempatkan di SLB. Ya kadang pula kita lihat dia sama lah seperti siswa pada umumnya ya. Cuman kadang-kadang susah gitu kan diarahin itu. Itu menjadi suatu permasalahan. Dan memang benar tadi dari Bu Erna, bahwasanya itu tergolong siswa yang harusnya diposisikan untuk pendidikan inklusi ya, pendidikan inklusi, dan harus dilaporkan mungkin kepada dinas terkait, mungkin psikolog ataupun psikiater yang harus mendampingi dan nanti mengambil benang merah ini, dia ini cocoknya seperti apa ya. Nah itu menurut gue. Di sini tambahan mungkin dari saya, kita Bu untuk model ataupun metode pembelajaran itu, kalau kita lihat kan ini kan pada umumnya dia sama seperti temannya gitu kan Bu. Mungkin Ibu bisa melakukan pembelajaran untuk anak-anak tersebut yang ini Bu, yang berdiferensiasi Bu. Artinya dia itu tidak lagi nanti kalau dia tidak bisa betah di kelas gitu kan. Cuman ya susah juga kita untuk menata kelolaan itu agak berat kita Bu. Artinya
dia itu lebih sukanya kemana. Artinya nanti mata pelajaran itu kita integrasikan ke apa yang dia sukai gitu. Artinya kalau nanti pembelajaran berdiferensiasi itu nanti kalau Bapak dan Ibu semua lihat di Google itu ya, itu nanti akan banyak strategi-strategi ataupun cara-cara yang bisa kita lakukan. Karena di situ tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan murid, Bu. Artinya dari beberapa orang siswa di kelas kita itu dengan pembelajaran berdiferensi itu namanya jadi obat yang mujarab untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Cuma di dalam tanda kutip murid ini tidak terganggu mungkin dari segi mentalnya ataupun kondisi kejiwaannya pada umumnya gitu kan. Itu tidak bisa kita lakukan untuk guru biasa. Mungkin koordinasi dengan psikolog ataupun psikiater ataupun dengan dinas terkait, Bu, itu solusi yang disampaikan oleh Bu Erna. Mungkin juga Ibu bisa sedikit-sedikit nanti melihat pembelajaran berdiferensiasi, Bu, gitu. Mungkin bisa diterapkan. Dia diperlakukan dengan cara yang lain tapi tidak meninggalkan hakikat ataupun tugas dia sebagai seorang siswa, Bu, gitu. Mungkin untuk dari saya seperti itu. Tambahan mungkin dari yang lain, Pak Ilham. Murid-muridnya kayak gitu disuruh pindahin sekolah gitu. Tidak bisa, tidak boleh kalau kita sekarang tidak boleh kita mengeluarkan siswa ataupun menjah siswa kita itu seperti apa, gitu kan. Cuman ya paling dianya muntaber, Pak, mundur tanpa berita, menghilang gitu kan. Cuman ya juga ini ya juga boleh juga seperti itu, ya Pak. Kan? Jadi mungkin itu, mungkin ada lagi yang lain dari sesi diskusi ini, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Kalau tidak, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi refleksi. Mungkin dari kegiatan ini, Bapak dan Ibu semua, termasuk saya, ya. Saya juga belajar. Kita perasaan apa yang saat ini kita rasakan, kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa kemudian target saya selanjutnya sebagai guru seperti apa. Di sini saya sudah siapkan link Padletnya, mungkin bagi yang tadi belum saya share ke grup. Nah, di sini coba saya download dulu. Apa langsung bisa di scan, Bu? Bisa ya? Nggak nampak ya? Terjauh ya? Coba ini saya download dulu. Nanti Bapak dan Ibu silakan isi refleksi di sini, di screen, di apa namanya? Di screen ya. Bisa, Bu? Bisa ya? Nah ini juga mungkin salah satu cara untuk kita. Handphone. Oh, salah ya? Salah QR ya? Kalau enggak kita langsung saja di linknya sini nanti. Bentar ya. Dapat. Nah ini mungkin juga aplikasi Padlet ini bisa juga dipakai, Bu, sarana diskusi bagi yang menggunakan fokus belajarnya. Nah di sini, nah ini tes kemarin dengan IPAN. Coba kita di sini kita scan lagi BPLI-nya. Kita buat kode batang lagi ya, enggak? Ini Pak ya, Grid Neo ya, QR kode Pak ya. Jadi kode yang terbaru kita buat ini. Preview, nah ini kita download PNG. Oh dia harus ini apa namanya? Padlet ini harus saat itu gitu. Kalau mau dipakai lama harus ditugaskan gitu kan. Ntar saya besarkan dulu Pak, biar lebih marem.
Ini Pak ya? Tidak, ini yang baru ya. Ini baru ya. Silakan, mudah-mudahan ini terkonek di handphone Bapak dan Ibu semua. Silakan diisi refleksinya. Pak Ilham sudah Pak Ilham? Sudah ya? Mau Bu Yuli? Mau? Nah nanti caranya Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Bapak Ibu tinggal tambah sini Bu, klik tambah sini, nanti sudah ditambah di sini kan, nanti ditulis, nah ini subjeknya nama, nah di sini baru nanti jawabannya Bu, jawabannya di bawah yang dari sini nama Bapak Ibu, yang di bawahnya jawabannya. Silakan, mungkin 5 menit kita baru nanti pulang. Bagaimana perasaan Pak Ali? Mungkin lelah Pak Ali karena sudah siang belum makan. Atau Pak Ali bahagia gitu ya, karena disampaikan oleh pembicara yang ganteng gitu ya. Bagaimana Bu Ana? Aman ya recording Bu? Ya. Terima kasih Bu Ana yang sudah membantu dari kegiatan ini dalam hal rekaman, dan mungkin juga bapak-bapak dan ibu guru yang lain nanti yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa berkoordinasi dengan ahli rekamannya Bu Ana. Mana ya Pak Ali ya? Coba Pak Ali di skin ulang lagi di apa? Nah ini Pak, Google Lens Pak. Ini Pak, tadi Google lah, coba Google Lens. Ini sebenarnya. Nah, untuk pemindahnya pakai Google Lens juga bisa. Nah, oke, langsung klik aja Pak. Nah. Ya ini sudah mulai kelihatan jawabannya. Ini perasaan Bu Bella merasa senang karena bertambahnya ilmu budaya positif. Wah, kita kok kesini? Mulai di sini. Ya, kemudian di sini Bu Pipin, saya merasa berkesan dan termotivasi dalam kegiatan ini, menambah pengetahuan saya dalam kebiasaan budaya positif. Luar biasa. Ibu Erna merasa termotivasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya positif. Bu Yuli Asmira, saya merasa senang karena banyak hal baru yang saya ketahui. Ya, terima kasih. Untuk yang soal nomor 2, setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya paham bahwa Pak Ali senang banget ketemu Cikgu cerdas. Wah, kita semua cerdas Pak Ali. Kita sudah berada di sekolah yang mulai sedikit-sedikit bagus. Pak Ali, cukup klik tambah sini Pak Ali. Ya. Kemudian target saya selanjutnya apa? Gitu. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, ini Pak Ali sudah bawa Bu Yuli, budaya positif menjadi hal yang menarik untuk diterapkan dan harus diterapkan sebagai guru sekolah. Amin. Kemudian adalah istilah segitiga restitusi untuk menghadapi anak dan mau sendiri untuk diri saya sendiri. Ya memang perlu Bu. Kita budaya positif ini jangan sampai kita salah tindakan ya, karena banyak sekali guru-guru yang tersangkut masalah pidana gitu kan. Yang kita langsung mengklaim mana kita itu salah gitu kan. Ternyata di balik itu
terjadi ketidakterimaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, bahwa pendekatan terhadap siswa tidak harus detail. Nah, ini Pak Ali ya. Targetnya belajar sepanjang hayat. Wah, ya memang sesuai dengan filosofi KD nih, Bu Yuli. Belajar itu sepanjang hayat. Pak Ali, selanjutnya tolong diajari lagi yang lebih dari ini. Wah, nanti kita sama-sama belajar Pak Ali. Ya, oke, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Sekali lagi saya di sini selaku yang menyampaikan kegiatan ini, ya Ibu Pipin juga selama kegiatan ini materinya sangat menarik ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua, Bapak-bapak dan Ibu semua. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya, mengganggu makan siangnya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini membuka sama-sama wawasan kita, Bu ya. Di awal saya sudah katakan, saya di sini berdiri dan berbicara bukan sebagai guru yang mengajari, bukan sebagai orang yang serba tahu, tetapi kita sama-sama berdiskusi. Inilah poin-poin penting dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan sedikit-sedikit ya Pak Ilham, Pak Ali ya. Ini terkait dengan konsep budaya positif. Kita secara teori kita sudah mempelajarinya, namun nanti diharapkan kita semua nanti bisa menjadi agen perubahan di dalam dunia pendidikan kita, khususnya di Tanjung Pau kilometer 39 terkait dengan perubahan paradigma belajar masa lalu dengan masa kini. Kita disiplin positif, kita paham tentang motivasi anak, kebutuhan anak murid kita memahami posisi kita sebagai guru. Kita jangan lupa untuk membuat keyakinan bersama agar kita sama-sama sepakati. Kemudian apabila terjadi permasalahan, coba kita menggunakan segitiga restitusi. Demikianlah dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang bagusnya, alhamdulillah itu semua pemberian dari Allah. Dan apabila dari awal sampai akhir ini ada kata-kata penyambutan mungkin dari segi minuman dan snack yang kurang sesuai, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu materinya nanti bisa kita kirim di WA ya. Biar keyakinan sama, barulah lahir. Yang paling pusat adalah peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Nah kalau di sini peraturan kelas ini pusat adalah inti dari